Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Teman-teman, buat yang pertama kali bergabung, channel ini adalah channel yang berisi tentang dunia dagang UMKM teman-teman. Jadi ada bahas soal warung, soal toko apapun, warung apapun, kemudian tentang peluang usaha yang mungkin bisa kita lakukan, kemudian juga membahas soal penataan barang, penggunaan modal dan sebagainya. Nah, kita selalu membahas tentang itu dengan singkat, padat dan sederhana. Jadi kalau teman-teman ada niatan untuk membuka usaha, baru mulai cari referensi di YouTube untuk niatnya membuka usaha, nah saya rasa channel ini tepat buat kalian ya. Di channel ini ada banyak sekali video, sudah ada lebih dari 100 video. Jadi teman-teman bisa cari referensi di channel ini tentang bagaimana menggunakan modal, kemudian bagaimana mengelola modalnya, bagaimana membagi modal persentasenya, bagaimana kemudian mencari supplier, dan banyak sekali tips-tips juga yang saya coba sharingkan dari pengalaman pribadi maupun dari pengalaman ketika saya bekerja ikut orang lain teman-teman. Nah, pada video kali ini saya mau coba sharing tentang apa aja sih yang perlu disiapkan untuk membuka usaha, terutama buat teman-teman yang belum ada pengalaman sebelumnya, baru pertama kali mau mencoba buka usaha. Nah, teman-teman harus mempersiapkan kan, apa saja nih yang harus disiapkan. Kita akan coba sharing urutannya dari yang pertama teman-teman. Sebenarnya kalau yang pertama kali banget itu sebenarnya malah mental kita teman-teman ya, tapi itu nggak masuk hitungan di video ini. Saya cuma kasih sedikit gambaran aja. Sebenarnya itu tapi non teknis ya. Jadi mental siap rugi, siap keluar duit, siap capek, kemudian siap nggak punya waktu karena waktu kita akan habis buat ngurusin usaha karena masih awal kan ya, masih sepi, masih cari-cari ini dan itu, masih berjuang istilahnya, kalau bahasa Jawanya babat alas. Jadi mentalnya butuh disiapin banget gitu ya. Terutama itu teman-teman, berani keluar duit, terus duit yang udah keluar ini berani hilang gitu ya. Itu yang pertama, tapi itu nggak kita hitung ya, ini cuma motivasi aja buat kita. Nah, yang pertama kalau secara teknis yang perlu disiapkan itu adalah customer base atau market atau konsumennya atau calon-calon pembelinya gitu teman-teman. Jadi kebanyakan orang kalau ditanya mau usaha butuhnya apa, yang pertama dijawab biasanya modal ya. Itu benar sih, tapi urutannya bukan di yang pertama teman-teman. Modal itu bisa nanti bisa belakangan. Yang pertama itu justru konsumennya dulu. Kalau kita mau buka usaha biasanya kan diawali dengan ide ya. Mau buka usaha ini, nah karena apa mau buka usaha itu? Misalnya buka usaha warung sembako, mau buka usaha toko alat listrik misalnya, atau buka fotokopi atau game center, atau buka apalagi zaman sekarang, makanan atau minuman kekinian misalnya. Nah, itu kenapa kalian mau buka itu kenapa? Itu pertama harus dipikirkan. Nah, kenapanya itu, di dalam kenapanya itu harus mengandung siapa yang mau beli gitu. Artinya gitu, ada nggak kalau kita buka usaha itu yang mau beli, ada nggak? Kalau ada banyak apa enggak gitu. Terus banyak itu siapa aja. Nah, itu perlu kita pikirkan, perlu kita hitung teman-teman. Supaya apa sih kita nyiapin calon-calon konsumen ini, supaya ketika kita usahanya sudah buka, sudah mulai gitu ya, kita nggak nunggu-nunggu, nggak bengong. Kebanyakan orang mulai dengan ide yang sangat cemerlang, dengan ambisi yang cukup besar, sudah ngumpulin modal, ngumpulin keberanian, ngumpulin tekad, sudah nggak gengsi mau jualan. Begitu mulai dengan begitu semangat, setelah dibuka nunggu orang sehari yang beli satu, sehari yang beli dua, kemudian kadang nggak ada yang beli dan sebagainya. Mentalnya kemudian jatuh karena nggak nyiapin dulu siapa yang beli, buka dulu baru nungguin orang beli. Nah, itu kadang membuat usaha pemula terutama ya jadi jatuh mental teman-teman. Jadi yang pertama kalau menurut saya sih justru disiapin calon konsumennya dulu. Jadi siapa yang mau beli dulu. Jadi misalnya kalau buka kayak tadi ya minuman misalnya, gampangannya boba gitulah ya, yang lagi booming di mana-mana, atau es krim atau jajanan yang lain, misalnya makanan kekinian yang lain, ya kita bayangin dulu kalau kita jualan ini yang mau beli siapa. Misalnya anak-anak sekolah. Nah, itu kan membawa kita ke lokasi itu. Misalnya kita jualannya berarti di dekat sekolah kalau yang mau beli anak-anak sekolah. Kalau yang beli adalah orang-orang
kerja, misalnya para karyawan kantor atau karyawan pabrik, ya kita nanti jualannya bisa mendekat ke tempat itu, ke kantor-kantor itu atau ke pabrik dan sebagainya. Jadi itu pentingnya teman-teman nyiapin siapa dulu yang mau beli supaya kita bisa mendekat ke situ. Nah itu adalah poin kedua ya. Kalau yang pertama tadi konsumennya, calon konsumennya kita siapin, yang kedua ini lokasinya, jadi nyambungnya ke situ. Nah, kita siapin lokasinya. Kalau usahanya usaha offline, usaha jualan makanan minuman kayak tadi misalnya ya, nah itu teman-teman pilih lokasi yang pertama rame ya pasti ya, yang kedua lokasi yang ada target marketnya, yang ada target konsumennya tadi di poin nomor 1 tadi teman-teman. Kalau usahanya online, lokasinya berarti kita mau pilih lewat marketplace atau lewat misalnya status WA atau lewat Instagram, mau jualan lewat TikTok, atau kalau marketplace ada banyak, ada Shopee, Tokopedia, Lazada, apalagi dan sebagainya, ada banyak sekali teman-teman. Nah itu lokasi ya, kalau online masuknya ke situ, jadi saluran penjualannya mau lewat mana. Nah kemudian selanjutnya teman-teman, kalau lokasinya kebetulan sudah ada, misalnya di rumah nih, nah paling gampang kan gitu, kalau kita mau buka usaha di teras rumah, di depan rumah, kalau misalnya nggak mau pergi kemana-mana ya, berarti kita juga harus mendekatkan itu ke customer base. Jadi kita cari konsumennya siapa dulu di sekitar rumah. Nah di sekitar rumah itu mereka mau beli nggak kira-kira kalau kita jualan produk itu gitu. Kalau misalnya produk itu nggak mau beli, kira-kira yang mau beli mereka produk apa gitu. Jadi saling terkait lah ya, pertama antara basis konsumennya dengan lokasinya. Jadi yang ketiga ini, kita mau jualan harus ada barangnya. Nah kalau kita mau beli barang harus ada duitnya. Nah disinilah modal diperlukan. Jadi modal itu dalam hal ini ada di urutan ketiga teman-teman, untuk mengadakan stok barang dagangan. Nah modal ini jumlahnya bisa relatif, bisa menyesuaikan dengan besarnya usaha. Jadi kita nentuin usahanya dulu nih, usahanya mau skalanya sekian, mau UMKM, mau misalnya kalau minuman atau makanan tadi ya, misalnya mau pakai booth atau hanya pakai meja saja, atau mau pakai kontainer, atau mau sewa outlet dan sebagainya. Nah nanti modalnya menyesuaikan, atau bisa dibalik teman-teman, saya hanya punya modal misalnya sekian, 1 juta atau 2 juta. Nah dari modal itu nanti kita menyesuaikan biaya tempatnya, menyesuaikan modal dagangannya dari duit yang ada, nanti dikelola dan dianggarkan teman-teman. Nah cara membagi modal usaha itu sudah saya buat juga videonya di sebelumnya, teman-teman bisa cek gimana cara baginya. Jadi untuk modal awal berapa, untuk operasional berapa, terus untuk pengembangan usaha nanti berapa, itu sudah ada. Nah itu poin ketiga ya teman-teman, modal usaha untuk stok barang dagangan. Kemudian yang keempat adalah modal kerja. Nah bedanya apa modal kerja dengan modal usaha? Modal usaha itu untuk barang dagangannya, modal kerja itu adalah modal operasional, untuk biaya operasional. Setiap usaha, apapun usahanya, seberapa besar pun skalanya, mau skala kecil mau skala besar, pasti butuh dana operasional. Minimal beli bensin teman-teman ya, buat warawiri dari rumah ke tempat jualan, atau dari rumah kalau jualannya di rumah, dari rumah ke tempat kita kulakan atau kita belanja barang-barang yang mau dijual, itu tetap butuh operasional. Kemudian butuh ATK, misalnya butuh nota untuk pembeli gitu ya, butuh kantong kresek untuk mengemas dagangan kita dan sebagainya, itu namanya operasional. Kalau pakai listrik ya kita butuh bayar listrik. Kalau kita jualannya seharian penuh dari pagi sampai sore, kita butuh makan, minimal makan siang. Nah kita makan itu juga biaya operasional, belum lagi pengeluaran yang lain. Itu poin yang keempat yang harus disiapkan teman-teman, jangan lupa. Dan ini sebenarnya nggak terlalu besar tapi tetap harus disiapkan teman-teman. Nah kemudian yang kelima, yang tidak kalah penting tapi saya taruh di terakhir karena ini sering dilupakan teman-teman, jadi saya taruh di terakhir, adalah strategi pemasaran dan juga pengembangan usahanya. Nah ini yang biasanya terlupakan karena teman-teman pengusaha pemula lebih fokus ke modalnya, kemudian tempatnya, nyari konsumennya ramai apa enggak, dan sibuk di operasional. Karena biasanya usaha pemula kan dikerjakan semua sendiri ya, jadi masih sibuk, baik pikirannya maupun tenaganya sibuk di operasional, sibuk di kegiatan sehari-hari. Jadi strategi pemasaran dan juga pengembangan usahanya jarang terpikirkan. Nah di zaman sekarang teman-teman, kita dipermudah dengan adanya medsos. Nah ini adalah sarana promosi yang gratis tapi efektif, terutama kalau untuk usaha lokal ya teman-teman. Kalau jangkauan konsumennya adalah lokal, orang-orang terdekat,
itu saya mengamati lewat marketplace Facebook, itu jitu banget teman-teman kalau konsumennya itu konsumen orang-orang di area yang sama dengan kita gitu ya. Di sana kalau teman-teman buka di Facebook ya, di marketplace pasti ada aja yang dijual di situ di lingkungan sekitar kita, dan ada aja yang nawar teman-teman. Minimal tanya, artinya ada respon, artinya postingannya dibaca gitu ya. Kalau ada respon kan artinya postingannya dibaca. Nah itu jadi apa ya, alat atau saluran promosi yang gratis tapi efektif. Cuman kita memang harus telaten teman-teman, setiap hari posting, setiap hari posting, setiap hari posting. Kemudian strategi pemasaran yang lain selain lewat promosi medsos, teman-teman bisa lewat status WA gitu ya. Status WA-nya nggak harus langsung jualan juga enggak, itu namanya hard selling. Hard selling itu kita foto produknya, kita upload, kita bilang kita jualan itu harganya sekian dan sebagainya. Ini enak loh gitu dan sebagainya, itu hard selling. Tapi kalau mau soft selling itu cara promosinya biasanya kalau kita jual minuman ya, kita videoin kita minum minumannya, udah gitu aja, nggak perlu cerita apa-apa. Nanti orang kan tanya itu minuman apa, beli di mana, nah baru kita cerita sebagai respon. Karena orang tanya, kita cerita ini saya sendiri yang jual gitu, harganya sekian dan sebagainya. Nah kemudian itu untuk strategi promosi pemasaran gitu ya. Nah untuk pengembangan usahanya ini, kalau untuk toko-toko misalnya toko kelontong, toko sembako, itu kita juga harus menyiapin dana juga teman-teman untuk mengembangkan usaha. Bisa dari nabung, nyisihin setiap hari semampunya, itu cara yang paling gampang dan paling simple. Kalau jumlahnya saya kira jangan jadi permasalahan dulu teman-teman, karena kita jualannya ramai atau enggak belum tahu itu ya. Bisa nyisihin aja udah syukur, jadi kita sisihin aja semampu kita, tapi mungkin tiap hari atau tiap minggu gitu, rutin lah ya, belajar disiplin. Nah itu nanti pada saatnya nanti ketika kita butuh duit untuk pengembangan usaha, itu bisa dipakai teman-teman. Jadi jangan ditinggalkan, jangan pikirkan kita usaha setiap hari seperti itu, selamanya akan seperti itu. Jangan jadi punya target gitu, nanti 3 tahun usaha saya dipayangin akan seperti ini, nanti tahun kelima akan seperti ini, 10 tahun akan seperti ini. Nah kalau kita udah punya target kayak gitu, sudah punya gambaran, udah punya bayangan, tentu kita akan mempersiapkan. Salah satunya yang paling fleksibel, paling gampang ya mempersiapkan dananya. Kalau yang lain-lain kan kita belum tahu ya, 5 tahun kayak apa, 10 tahun kayak apa ke depan, kita kan belum tahu. Tapi kalau dananya sudah ada meskipun sedikit, itu bikin kita lebih termotivasi gitu untuk lebih mengembangkan usaha kita sendiri untuk masa depan kita sendiri. Gitu teman-teman, sharing dari saya ada 5 hal yang perlu disiapkan untuk membuka usaha. Buat teman-teman pemula mudah-mudahan bermanfaat ya.